Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di YouTube channel Fajar Komputer. Yeay. Oke, kali ini kita akan membahas yaitu memanfaatkan sosial media dan e-commerce untuk bisnis. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe di video Fajar Komputer yang pertama itu. Ya, di situ juga banyak ya yang komen positif, terus ada yang ya pokoknya lebih banyak membangun lah. Ya, saya sangat terima kasih sekali ya, bagi antusias teman-teman untuk YouTube channel Fajar Komputer ini cukup besar ya, dan saya sangat mengapresiasi apa yang teman-teman inginkan dalam video-video nanti selanjutnya. Lanjut aja ya kita teman-teman, kita hari ini santai aja ya teman-teman. Jadi kenapa sih saya tuh pakai anime? Kalau mungkin anime tahu teman-teman itu anime Dragon Ball ya. Jadi saya juga pengen gak serius gitu ya kita belajarnya, tapi kita bawa happy fun, karena kita juga gak munafik ya, karena kita juga pernah kecil. Terus apa namanya ya, tahu lah atau kartun idaman kita. Oke, let's go to the lesson. Oke, dari judul yang tadi sempat kita bahas itu adalah kenapa sih Fajar Komputer membahas sosial media? Kenapa ya? Teman-teman tahu jawabannya? Pasti tahu lah jawabannya. Karena sosial media itu sekarang itu benar-benar menjadi alat untuk bisnis, alat untuk ya, menebarkan sayap kita ke seluruh penjuru dunia ya, biar tahu tuh kita tuh buat apa sih, kita tuh pengen bikin usaha apa sih, apa yang kita lakukan di sosial media. Bukan ini ya, bukan melecehkan ya saya di berita ya, tapi kita ambil positifnya gitu. Sosial media itu sekarang tuh semakin luas daya gunanya, sekarang juga semakin gampang juga penggunaannya. Jadi ya kita harus memanfaatkan benar-benar sosial media itu apa. Oke, nah sekarang yang kita bahas ada 4 poin. Yang pertama adalah tentukan apa tagline yang akan kita bahas. Nanti akan saya jabarkan satu persatu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah bahaslah dengan detail dan singkat tagline yang kita bahas. Lalu yang ketiga adalah jawablah komentar dengan bijak dan menerima segala saran dan kritik. Kayak kemarin ya, saya juga di YouTube itu nggak tertutup ya teman-teman, jadi pasti terbuka ya teman-teman. Jadi jangan khawatir itu nanti video yang durasinya 1 jam itu pasti akan saya perbaiki teman-teman. Tapi kita untuk next step-nya kita belajar yang kritik ya teman-teman. Oke, gitu aja. Oke, jadi yang keempat adalah tampung saran dan kritik dan jadikan dasar untuk perbaikan tagline selanjutnya. Kira-kira 4 poin ini mungkin teman-teman udah paham ya, apa sih yang pengen akan saya bahas. Oke, kalau misalkan teman-teman juga belum paham, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah tentukan apa tagline yang akan kita bahas. Nah, apa sih tagline itu? Tagline itu adalah seperti ini teman-teman. Gambarannya adalah, jadi kita tuh menentukan apa sih yang pengen kita buat, apa sih yang pengen kita tonjolkan dari produk atau bisnis yang pengen kita jual ke customer. Karena customer juga nggak bakal tahu kita jual apa sih, kita nggak ditulis apa, terus apa sih gitu. Misalnya contoh saya, Fajar Komputer tuh apa sih Fajar Komputer gitu. Emang Fajar Komputer tuh bagus apa enggak? Itu jadi akan menjelaskan di tagline gitu. Jadi yang sesuai deskripsi ini adalah dalam menentukan tagline kita harus membuat yang unik dan membuat orang penasaran, wajib. Karena apa? Ya contoh gitu, kalau tagline-nya itu nggak bagus, nggak mungkin orang apa sih ini sate taichan apa sih taichan gitu kan. Pasti kan orang berpikir sate biasa, cuman kok ada taichan itu apa sih, contohnya adalah seperti itu. Terus yang paling penting adalah jangan membuat tagline yang isinya lucu dan kesannya menyenangkan. Nah ini jangan teman-teman, karena kita ingin mengeluarkan ciri khas dari tagline kita itu apa sih, terus apa sih yang pengen kita tonjolkan dari yang dari yang lain. Pokoknya ini adalah lebih baik gitu. Terus yang kedua adalah bahaslah
dengan detail dan singkat tagline yang akan kita bahas. Nah, jadi kita udah tentuin tagline, teman-teman, kita jelasin apa sih maksud tagline itu gitu ya. Tagline itu ya pokoknya contoh sate taichan. Sate taichan adalah sate yang berbentuk sate, cuma nggak nggak dibakar, terus kemudian pakai kecap, contoh begitu ya. Nah, gitu. Nah, tugasnya adalah jangan membuat bahasa yang keluar dari tagline, jangan teman-teman ya. Karena ya kalau udah tagline ya bahasa keluar tagline, jangan keluar dari situ. Karena dianggapnya nanti kok tagline sate taichan kok jadi jagung bakar, kita lucu, ya jangan gitu ya. Terus usaha isi dan maksud yang ingin disampaikan singkat, padat dan jelas karena tidak dan karena jika terlalu panjang orang akan membacanya, itu penting teman-teman. Jadi kita membuat tagline panjang-panjang, terus jadi orang itu nggak tahu maksud tagline itu apa. Padahal intinya juga menjelaskan tentang yang bisnis atau usaha teman-teman yang pengen dikembangkan ke customer gitu. Ya, jangan sampai orang ya elah nih kebanyakan perkara kan udah ganti yang lain, jangan seperti itu. Kalau itu kita harus wanti-wanti dari sekarang jangan seperti itu. Oke, lanjut ke yang ketiga. Jawablah komentar dengan bijak dan menerima segala saran dan kritik. Nah, ini penting teman-teman. Jadi misalkan nih, kita udah buat tagline udah bagus, terus kita posting udah bagus dan kata terus ada komentar miring atau komentar positif, terus teman-teman mungkin ada emosi sedikit aja, jadi nggak usah ditanggapi dengan emosi, tapi dengan ya terima kasih atas sarannya, semoga kita bisa depannya bisa lebih baik dan saya cukup seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan, woi maksud gua apa gini, karena kita itu yang apa kita itu posting itu semua orang ya, jadi nggak sembarangan memang kayak di school kan sosial media kayak jangan teman-teman. Jadi kita harus menjaga sikap, jadi kita harus menjaga bisnis nama baik di sisi lain juga ya, jadi ya semua kita jaga gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah improve dan gitu teman-teman. Rasanya seperti ini. Pasti dengan kita membuat tagline kemudian kasih saran dan kritik yang seperti yang saya bilang ya, prinsipnya adalah jawablah dengan bijak sesuai dengan komentar dan kata-kata kurang dari kita. Jadi intinya adalah seperti itu. Yang keempat adalah tampung saran dan kritik dan jadikan dasar untuk perbaikan. Dasar itu penting banget teman-teman. Jadi kita udah buat capek-capek terus komentar orang masih rasanya kesel pasti, tapi bukan itu yang pengen sebagai content creator ya, dimanapun dan kapanpun, atau baik kita membuat program apapun, beli kue apapun atau cukur rambut, pasti kita akan menerima komplain, mas nih kok cukurannya begini sih gitu. Pasti teman-teman, pasti nggak semua itu semulus yang biangan teman-teman. Jadi nggak semulus jalan lurus, tapi itu pasti akan ikut teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah seperti yang saya jelaskan tadi, perbaikan itu perlu dan jangan bosan untuk memperbaiki yang penting ya teman-teman ya. Dan yang paling penting, package dari tagline yang kita buat itu harus berbeda dari sebuah pasti dong. Kalau tagline-nya sama aja, kalau taknya terus tagline-nya juga seperti orang lain, loh sih bedanya ya sama aja. Mending buat cari produk atau usaha jasa yang lebih murah. Jadi membuat customer kita itu ya ini mah nggak kreatif banget sih. Udahlah orang udah gitu dia harganya mahal, contoh udahlah ke yang murah aja. Jangan sampai customer itu lari ya, semakin gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Hello, jadi gambarnya untuk tagline itu. Sekarang tampilan Facebook, mau tampilan Instagram, yang lain cuma Twitter itu tampilan sama. Jadi kira-kira yang saya bisa jelasin seperti ini. Di sini tuh kalian tuh bisa mendeskripsikan tentang usaha atau diri kalian atau yang kita jual tuh apa sih di sosial media itu. Terus isinya adalah usaha atau nama kalian, tagline yang ingin kalian bahas, dan background yang sesuai dengan tagline kalian. Nah, maksudnya adalah gini, bisa contoh komputer ya, udah backgroundnya itu masuk komputer, tapi backgroundnya itu yang sesuai dengan komputer gitu, bukan komputer terus backgroundnya belakang restoran, lucu dong gitu, bukan itu, tapi adalah yang nyambung misalnya kalau menggunakan ya buat makan ya, kalau IT ya backgroundnya misalnya ya dengan IT, jadi nyambung teman-teman, nggak kacu gitu ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi ya.
ini contohnya, contoh sekarang. Kamu tahu tidak, ternyata IT itu gampang banget. Loh, kok bisa? Caranya adalah search di Google Fajar Jaya Komputer, dan kalian akan menemukan solusi dari IT-nya. Karena Fajar Jaya Komputer solusi masalah IT. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Ini bukan apa ya, ini sekalian promo juga ya, gak apa-apa ya teman-teman. Gitu ya. Jadi ya contohnya seperti itu. Terus dari tagline ini kita jelasin kenapa harus Fajar Jaya Komputer. Kamu tahu Fajar Jaya Komputer memiliki keunikan yang gak ada di tempat lain. Wah, apa tuh? Gitu. Fajar Jaya Komputer memiliki servicing customer standalone, di mana prinsip tersebut yang membuat Fajar Jaya Komputer lebih dekat ke customer dari berbagai dunia dengan menggunakan berbagai solusi IT. Terus kita senang kenapa harus serving customer standalone, karena customer bagi Fajar Jaya Komputer langsung terhubung untuk mengembangkan bisnis dan cinta dari kami, karena Fajar Jaya Komputer terdiri dari dan ada customer relationship. Kira-kira teman-teman ya. Jadi tagline itu unik, terus terpusat, atau maksudnya gak jauh beda dari apa maksud dari kita membuat tagline. Misalkan tagline kita Fajar Jaya Komputer, ya kita promosi Fajar Jaya Komputer, bukan promosi nama. Jadi fokus dan singkat dan jelas tagline tersebut. Contoh lain lagi, ini adalah kata-kata inspirasi saya. Jadi apapun yang dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Ini adalah apa ya, tagline yang membuat saya itu kenapa sih Fajar Jaya Komputer kok ada. Jadi saya sangat mengagumi namanya almarhum B.J. Habibie. Itu adalah saya banyak ilmu juga pengen sharing kepada teman-teman. Jadi nggak hanya saya aja yang pintar, tapi juga teman-teman kita gitu ya. Aduh, jadi ini ya, jadi galau teman-teman ya. Ya lanjut aja ya, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, yang ke nah ini adalah tampilan e-commerce. E-commerce itu apa sih teman-teman? E-commerce itu adalah, kalau teman-teman tahu website, nah website itu adalah tempat atau wadah kita untuk menggunakan apa sih bisnis kita, apa sih usaha kita, apa sih yang pengen kita jual ke customer, itu dalam bentuk digital website. Jadi di website itu ada ya macam-macam, teman-teman bisa menjelaskan produk yang teman-teman itu apa, terus yang teman-teman pengen jual itu apa, terus di berkata adalah memperkenalkan usaha atau bisnis teman-teman itu ke dalam bentuk digital. Jadi teman-teman tuh nggak capek, nggak usah harus ngomong iya nih gue punya bisnis banyak gitu kan, contoh ke orang lain yang banyak. Contoh customer kalian ada 1000, nggak mungkin dong kita jelasin satu-satu, cukup kita kasih situ saja nih, lo akses sendiri aja nih, gue punya website. Nah itu jadi orang tuh nggak buka website kan, oh ternyata Fajar Jaya Komputer tuh ya, maksudnya atau usaha teman-teman gitu. Jadi orang tuh tinggal baca aja gitu. Jadi teman-teman tuh gak usah sampai ngejelasin gitu ya. Sekarang itu sosial media juga membantu juga ya. Kenapa sih? Apalagi sekarang ada WhatsApp bisnis, itu lebih enak lagi. Nggak kayak dulu kita jadi orang mau bikin website, ya udah website aja, terus kita nggak ada WhatsApp bisnis. Nah, secara promosi kita mengandalkan sosial media, tapi sosial media itu juga kurang masih kurang nggak kayak sekarang gitu. Masih terbatas kayak buat artis doang, update itu doang. Tapi sekarang tuh udah bener-bener dibuat untuk bisnis banget ya teman-teman. Jadi ya kalian harus banyak explore lah di sosial media. Ini gambarannya. Nah kebetulan ini saya juga lagi create project website. Nah ini kira-kira tampilannya seperti itu teman-teman. Jadi di situ ada jadi ceritanya seperti ini. Yang wajib ada pada e-commerce pertama adalah daftar menu. Daftar menu ya, untuk menu yang ditampilkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan dan menggambarkan bisnis itu. Nah daftar menu itu ya juga termasuk logo perusahaan, terus menu-menu yang ingin ditampilkan, terus contoh ada yang langsung kita bagi lagi. Ini seperti ini, ada profile, menu, galeri, kontak. Nah seperti ini ya, tampilannya itu seperti itu. Terus yang kedua adalah produk atau jasa bisnisnya. Jadi
apa sih yang pengen teman-teman jual di website itu. Oh ya, jadi ya teman-teman kasih gambaran tuh, jadi sepakat yang menjual apa yang teman jual, apa yang namanya jual itu adalah komputer, headset dan sebagainya. Jadi di situ dituangin teman-teman. Jadi nggak hanya dari sosial media, tapi dari website. Jadi kita bisa masukin ke e-commerce. E-commerce itu maksudnya adalah tempat atau wadah itu website kita. Terus yang ketiga adalah adanya company profile. Nah, company profile ini juga penting ya teman-teman, karena company profile itu adalah menggambarkan apa sih sejarahnya tuh apa ya, kita tuh terus visi dan misinya tuh apa ke depannya, sendirinya siapa. Jadi kan kadang-kadang orang suka iseng ya, ini kok apa namanya Fajar Komputer tuh emang bener sendiri apa emang ada orang lain. Kalau sekarang saya sih sendiri teman-teman ya. Jadi usaha sendiri sambil kerja ya ikut aja gitu ya. Jadi ininya adalah menggambarkan dari usaha atau bisnis teman-teman itu sendiri. Pokoknya isinya adalah pokoknya intinya adalah tentang perusahaan teman-teman, visi dan misi, struktur organisasi itu biasanya seperti itu. Dan apa sih namanya sudah berhasil di mana saja atau klien-kliennya di mana aja. Terus ada pergantian kandidat, terus apanya ada konsumen kandidat. Jadi terus apa ya keberhasilan dari usaha teman-teman ya. Jadi intinya adalah historical ya dari perusahaan itu sendiri. Terus yang keempat adalah brosur. Nah, brosur itu penting ya teman-teman. Jadi kita taruh brosur di e-commerce itu penting juga, karena ya menggantikan sekarang itu kan dulu kan ada apa ya, kalau misalkan kita jalan-jalan itu pasti kan ada yang bagiin selembaran tuh yang pakai fotokopi, biasanya kan sales motor atau sales mobil gitu. Jadi menggantikan itu dalam bentuk digitalisasi gitu, dalam bentuk PDF. Jadi customer itu ketika datang ke website kita itu tinggal download. Jadi kita tinggal mengarahkan, Pak kalau misalkan butuh brosur dari kita, Pak main ke website ini ya, sekalian itu aja berkunjung dan menambah visit dari website kita sendiri ya gitu teman-teman. Terus yang kelima adalah FAQ atau Frequency Asked Question. Nah, FAQ ini juga ada beberapa yang perlu atau yang tidak ya teman-teman. Jadi biasanya itu FAQ itu digunakan untuk apa ya, semacam perusahaan yang bergerak di bidang jasa sih, jasa ya. Kalau produk sih pasti udah nggak banyak tanya. Misalkan jual mie ayam masa mie ayam jadi terbuat dari apa ya, itu mah kagak usah aja kali langsung ngasih ngomong ke temannya. Tapi kalau misalkan jual jasa itu FAQ itu perlu ya. Contoh kayak saya kena apa sih keunggulan Fajar Komputer dibanding yang lain. Fajar Komputer itu punya sistem yang lebih relevan atau sistem yang lebih efisien dibanding yang lain untuk penanganan customer, misalnya contohnya seperti itu ya teman-teman. Terus bagaimana sih kita bisa kontak Fajar Komputer? Contohnya ya udah tinggal cari aja nomor WA-nya dan alamatnya di sini nih gitu, dikasih tahu di mana gitu. Jadi FAQ itu berisi adalah teman-teman apa ya, pertanyaan-pertanyaan wajar yang diajukan oleh customer. Jadi di situ customer tinggal baca gitu. Jadi nggak usah ditanyakan kita lagi, di situ udah ada gitu ya teman-teman. Itu namanya FAQ. Yang terakhir adalah yang paling penting dan paling krusial teman-teman adalah jangan lupa kasih kontak sama alamat. Itu penting. Aduh, udah bikin website keren-keren, nggak ada kontak, nggak ada alamat. Lah gimana pesennya? Gimana ordernya ke customer kalau kagak ada kontak sama alamat? Aduh, jadi berkata perjuangan teman-teman itu sia-sia kalau nggak ada kontak sama alamat. Aduh, jangan sampai lupa ini yang paling penting ini. Jadi usahain kontak sama alamat itu valid ya teman-teman. Jangan sampai customer tuh ketika sudah tertarik, teman-teman nggak diupdate tuh websitenya. Waduh Pak, misalkan kontaknya tetap sama, cuman customer itu nggak mendapatkan apa yang dia mau, adalah servis. Jadi dapat dari waduh ya Pak, maaf itu belum diupdate di website itu apa sih kata tersebut. Lagi orang yang bisnis utama dan pasti kan kayak namanya customer dan teman-teman ya pasti ada beberapa macam karakter teman-teman. Jadi teman-teman juga harus waspadai dan teman-teman juga harus kenali ke karakter dari customer tersebut ya teman-teman. Jadi jangan asal bisnis mau untung tapi kita tuh nggak menghargai namanya perasaan atau
kemauan dari customer tersebut, karena ya kita dapat duit dari mana teman-teman kalau nggak dari customer, ya kan? Kita mau perusahaan dimanapun, saya bekerja contoh saya bekerja di di Asagrafi ya, kita menawarkan servis ya teman-teman ya. Kalau servis kita jelek, customer mana mau ya teman-teman ya. Jadi ibarat kata service is number one. Oke, service is number one. Sekali lagi adalah service is number one. Oke, teman-teman, jangan sampai lupa. Oke, lanjut ke manusia. Nah, ini faktor yang sering digunakan dalam membuat tagline. Ya, sambil lihat anime lucu ya, jadi biar kita nggak tegang-tegang banget ya. Yang pertama adalah kurangnya mencari informasi. Nah, teman-teman, tagline itu ya, kita ingin membuat tagline kalau nggak ada informasi atau nggak ada informasi dari ya kita seharusnya seperti itu. Gimana kita bikin tagline? Contoh, kita bikin tagline-nya mie ayam bakso. Nah, mie ayam bakso, apa sih yang membuat mie ayam bakso kita unik gitu yang dari yang lain? Contoh, mie ayam bakso hot banget. Nah, pas kita cari Google, banyak banget tuh mie bakso hot banget. Nah, berarti kan tagline kita udah dipakai orang banyak. Ya, jadi kita harus membuat sesuatu yang benar-benar unik, sesuatu yang benar-benar gak gampang dicari orang, dan itu tuh punya kita gitu. Ya. Terus yang kedua adalah tidak melihat kredibilitas kita. Nah, teman-teman, kita mau bisnis atau usaha, kita nggak ngeliat kredibilitas kita. Jadi saya usaha kerja juga usaha juga, tapi saya usaha itu ya maksudnya usaha. Tapi di sekarang kan juga kan kerja juga WFH itu dengan PKM juga, jadi kita juga memanfaatkan bisnis itu atau menebarkan bisnis itu lebih luas gitu. Jadi kita tahu situasinya gitu. Dan di saat PPKM ini jadi kebutuhan akan komputer itu semakin besar. Jadi apa yang dilakukan itu adalah yaitu menawarkan servis yang lebih dari ada vendor komputer lainnya gitu ya, entah dengan COD langsung atau dengan door to door. Itu adalah teknik bagaimana cara kita menawarkan jasa atau bisnis atau usaha kita kepada customer. Terus yang ketiga adalah tidak mempunyai rekanan yang bisa diajak bersama. Nah, ini adalah yang paling saya misalkan contoh teman-teman usaha mie ayam itu masa kita harus buat semuanya sendiri juga kan ya, ibarat kata kita menyita waktu juga dan mengurus. Jadi kita mau jualan misalnya kita harus beli. Tapi kalau kita nggak punya rekaman mempercepat kita ya mabuk teman-teman, mabuk banget teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh egois juga ya kalau kita bisnis atau usaha. Jadi kita harus manusia itu ada ya, makanya Allah tuh adil juga ya buat kita. Ya kita diciptakan mempunyai namanya hablum minallah sama hablum minannas. Nah, ya itu ya kita juga memanfaatkan kita mau usaha mau apapun itu tetap ada hablum minannasnya. Kita ada hubungan antara hubungan antara satu dengan manusia ini bisa dibutuhkan. Jadi kita mau sukses bisnis, kita mau usahanya itu bagus ya, kita harus juga punya rekanan yang bagus juga gitu. Intinya adalah seperti itu teman-teman. Terus yang keempat adalah terbatasan pengetahuan tentang marketplace dan IT. Nah, ini yang paling parah sih. Jadi teman-teman sekarang udah tahun 2022. Terus sekarang udah mau zaman metaverse teman-teman, dan masa kita mau jualannya keliling terus itu karena itu adalah keterbatasan dari kita. Tapi kita sebagai manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai ilmu yang bermanfaat, terus mempunyai cerdas, dan itu ya jadi ya kita harus memanfaatkan apa potensi yang ada dalam diri kita. Jadi ya memanfaatkan itu ya caranya adalah belajar ya. Kalau nggak belajar gimana caranya kita mau pinter gitu ya. Terus
saat itu saya baca juga ya, jadi kita juga jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat tidaknya itu benar penjelasannya gitu ya teman-teman. Jadi jangan jangan asal ceplak. Misalkan contoh gini, gue mau bikin usaha batagor, cuman gue nggak tahu cara bikin batagor itu kayak apa. Terus marketplace nanti gue jualnya gimana? Itu udah itu udah salah banget ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bilang gini, gue mau bikin batagor, gue punya rekanan namanya Fajar. Fajar itu bisa buat ya, misalnya udah ada gerobak, terus dia ada penggunaan yang dari itu, terus dari itu nanti terjualnya selain sama Fajar kita kan bisa jadi ada contoh seperti itu. Nah itu berarti itu udah kenal namanya marketplace sama IT gitu. Jadi ya nggak jadi jangan kita usaha itu kita coba banyak terus kita asal ngepost, tapi kita nggak tahu nanti setelah itu pas udah ada juga modal, kita bingung mau uangnya mau kemana, terus maunya seperti apa gitu. Tapi jangan seperti itu teman-teman, jangan seperti itu teman-teman. Tapi kita harus progres dan opening gitu teman-teman. Jadi jangan asal jangan asal bikin usaha tapi nggak punya plan kedepannya seperti apa, jangan teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus tips membuat tagline sosmed yang menarik. Nah, ini sambil lihat anime-animenya juga biar lucu gitu teman-teman ya. Yang pertama adalah selalu berkeinginan tagline kita lebih baik dari siapapun. Sama karakter yang saya gambar itu ya, Kapten Tsubasa ya teman-teman ya. Kapten Tsubasa itu dia punya mimpi adalah mengantarkan Jepang menjadi juara dunia. Nah itu dia mempunyai niat seperti itu ya, berarti kan dia udah 1000% mungkin akan mengantarkan Jepang atau negara menjadi juara dunia. Nah sama kayak tagline. Saya kan contoh gini, teman saya mau buat mie ayam brokoli, ya udah mie ayam brokoli gitu. Mie ayam brokoli ini itu kita buat tagline itu benar-benar unik gitu, nggak boleh ada yang bisa mie ayam brokoli terus rumah contoh misalkan nggak ada yang ingin, contohnya adalah seperti itu. Terus yang kedua ada diskusi tentang orang yang kita keterbatasan manusia adalah nggak semuanya itu bisa semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman ya. Kita itu ada keterbatasan, saya juga IT juga punya keterbatasannya adalah saya itu nggak bisa menghandle semuanya, tapi saya serahkan kepada orang-orang yang lebih tinggi dari saya, dan saya mempunyai tim seperti apa seperti itu. Jadi kita mau bisnis itu nggak bisa kerja sendiri teman-teman, nggak bisa. Kita udah bisnis itu kerja sendiri ya capek banget teman-teman, apalagi saya masih kerja ya teman-teman. Kalau udah nggak kerja atau nggak usaha ya mungkin lain lagi ceritanya, tapi kalau misalnya masih kerja berat teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah pintar bermain kosakata. Nah kalau bermain kosakata ini ini adalah orang yang sering bermain kosakata itu adalah orang yang sering baca. Jadi kalau teman-teman nggak suka baca, teman-teman nggak suka lihat berita, ya susah teman-teman. Karena kita menciptakan kata-kata unik itu ya dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu pasti kan muncul ide-ide cemerlang gitu teman-teman. Ya kalau teman-teman nggak melakukan itu, ya gimana kita menciptakan kata-kata atau tagline yang unik gitu teman-teman? Ya jangan. Jadi dari sekarang mulailah membaca, mulailah mendengarkan berita, mulailah lihat sana sini kata-kata terus ya pokoknya ide itu pasti akan datang ya nggak terkira gitu kan. Jadi tiba-tiba gue mau punya usaha nih mau punya usaha cuman masih banyak tapi gue sih yakin bakal laku nih nanti usaha. Ya udah teman-teman udah niat terus tinggal distribusin ya insya Allah pasti jadi gitu teman-teman. Jadi ya itu ya teman-teman, jadi diniatin, dipikirkan, terus dilakukan, bukan diniatin, dipikirin, tapi gak ada action. Salah itu teman-teman, bukan begitu teman-teman. Jadi yang benar adalah dipikirkan, dibayangkan, terus dilakukan, dan dibuat menjadi nyata. Itu benar teman-teman ya. Good. Ya.
konsep yang 25% adalah jam terbang sosmed. Nah ini saya melihat dari dari usaha teman-teman saya, atau misalkan dari teman-teman sekitar saya adalah mereka sudah mempunyai konsep bisnis yang bagus, tapi mereka tuh jam terbang di sosmed itu masih kurang. Jadi buat tagline, buat gambar, terus buat video itu masih asal-asalan gitu, masih asal. Tapi sebenarnya konsep mereka bagus, tapi kok nggak nyambung gitu dengan tagline itu. Terus 75% adalah meniru orang lain. Jadi ya sekarang ya banyak sih, nggak cuma satu orang, misalnya penyair yang kita dulu itu yang paling jahat adalah udah bikin video capek-capek selalu kasih, udah gitu videonya punya kita sendiri terus dipakai buat orang lain, kan kurang aja teman-teman. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita buat video ya pasti dilabelin aja teman-teman. Jadi jangan sampai orang lain tuh apa yang kita sudah buat, apa yang kita sudah usahakan itu jangan sampai cipta kita gitu. Jadi ya mematenkan hak paten punya kita sendiri itu perlu teman-teman. Jadi jangan sampai apa yang udah kita punya ide, terus kita punya punya gambaran gitu, ini sama orang lain dengan cara yang nggak bagus gitu. Itu sekarang ya begitu teman-teman sekarang gitu. Jadi teman-teman juga harus tahulah kayak gitu ya. Kita dapat animasi. Intinya adalah teman-teman tetap berusaha, terus tetap berusaha dan tetap semangat lah dalam usaha. Jadi ketika misalnya satu ada cobaan seperti apa, ya udahlah bangkit lagi. Jadi jangan sempat gitu. Nah yang paling parah lagi nih 1% adalah males berpikir kayak kerennya. Udah kalau udah males ya aduh gimana teman-teman, kita mau usaha mau bikin usaha tuh nggak bakal jadi ya males. Gimana mas? Itu kita harus buang tuh jauh-jauh sifat males teman-teman dari diri kita. Nah gimana kita mau maju, gimana kita mau belajar kalau kita males gitu ya. Jadi buanglah sifat itu jauh-jauh. Nah dari materi yang kita sampaikan itu, atau yang saya sampaikan itu dari cukup jelas ya teman-teman. Jadi apa yang pengen kita buat, apa yang kita buat itu apa yang kita ingin sampaikan sosial media atau e-commerce itu ya begitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak asal bisnis, nggak asal buat e-commerce, nggak asal tag-tag gitu. Jadi tapi ini adalah bagaimana teman-teman itu membuat sesuatu yang unik, yang ciri khas dari teman-teman sendiri, bukan dari orang lain. Nah selain itu saya juga punya kata-kata yang bagus buat teman-teman. Ini adalah sometimes you only need power from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mau berusaha apa, tapi kalau kita nggak yakin sama yang di atas, kita hidup sama orang tua, kita hidup sama orang tua, nggak bakal jalan teman-teman. Sepinter apapun teman-teman, seberbakat apapun teman-teman, tapi kalau teman-teman itu tidak sama. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman jika ada kata-kata yang salah, atau misalkan ada kata-kata yang mungkin dari teman saya sebagai konten kreator dari media komputer, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Yang penting adalah teman-teman itu bisa dapat ilmu dari apa yang saya sharing kepada teman-teman. Jadi ketika ada Pak Fajar yang materi itu kurang, misalkan tambahnya boleh silahkan lanjut, ada kontaknya tinggal via Twitter Fajar Komputer, Instagram Fajar Komputer, terus Gmail Fajar IT 38 Gmail, sama website kita di Facebook kita gitu ya. Jadi ya media itu juga nggak bakal memadamkan semangat teman-teman untuk maju. Jadi ya saya juga pengen maju bersama teman-teman. Jadi saya pasti akan membantu teman-teman apapun, kapanpun, dan dimanapun apapun masalahnya. Ya sama media komputer gitu ya sekarang teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah menonton channel ini. Terima kasih teman-teman. Ya kembali saya meminta tolong pada teman-teman kalau misalnya suka atau misalnya ingin maju media komputer channel ini, tolong teman-teman
subscribe ya teman-teman dan like, karena subscribe kalian buat saya adalah semangat saya untuk subscribe kalian dan share kepada teman-teman. Karena apa ya, saya bertujuan bukan bukan sombong atau gimana, tapi ingin ingin share kepada teman-teman ilmu yang bisa saya share kepada teman-teman, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa kita ke orang lain, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah berguna bagi orang lain dan bermanfaat bagi saya sendiri maupun kepada orang lain. Ya, jadi semakin berisi hari semakin lebih benar teman-teman. Jadi saya pengen ilmu yang saya sharing ke teman-teman ini semakin berguna buat teman-teman ke depannya, dan juga teman-teman juga bisa mengambil apa sih maksud dari ini, dari tema ini yang saya ingin sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari Naruto.